Puji Tuhan, saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam rangkaian ibadah online. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dengan tubuh yang sehat, waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita ya. Kita langsung saja buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kita lihat di sini begitu indah sekali pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, mengatakan bahwa tubuh kita ini atau kita semua ini adalah bait Allah. Dan kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, maka otomatis roh Allah juga diam di dalam kehidupan kita. Ya, jadi betapa harus kita menjaganya dengan baik karena tubuh kita ini bait Allah. Roh Allah mau diam di dalam tubuh kita ini. Oleh karena itu pentingnya kita harus menjaga kekudusan, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan di hari-hari yang semakin gelap ini. Karena apa? Karena kalau kita mencemari tubuh kita ini, kalau kita mencemari bait Allah itu, maka roh Allah tidak akan mungkin mau berdiam di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, otomatis kita harus menjaga dengan baik tubuh kita ini. Ya, jangan dicemari dengan hal-hal yang tidak berkenan, jangan dicemari dengan hal-hal yang melanggar firman Allah atau dosa. Mari kita menjaga dengan baik karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan kalau tubuh kita ini adalah kudus, bait Allah itu kudus, maka otomatis roh Allah itu akan mau berdiam di dalam kita. Kita teringat akan Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Maka dia minta dengan sangat kepada Tuhan, beriku hati baru lagi ya Allah. Karena apa? Karena roh Allah sudah meninggalkan dia. Sudah menjauh dari hadapan dia karena dia sudah cemari hidupnya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga roh Allah tinggalkan hidupnya. Betapa mengerikan kalau roh Allah itu meninggalkan kehidupan kita karena kita tidak menjaga tubuh kita ini yang merupakan bait Allah ini dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, di sini dikatakan ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kita melihat di sini pembelaan Tuhan kepada setiap orang yang senantiasa hidup benar, hidup kudus karena kita adalah bait Allah. Maka ketika ada orang ingin membinasakan kita, ingin mencelakai kita, ingin menghancurkan kita, maka Allah yang akan berhadapan dengan orang itu. Allah melindungi kita, Allah menjagai kita, Allah memagari kita. Karena apa? Karena kita ini adalah bait Allah. Bait Allah yang kudus. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jangan cemari dengan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak kudus. Karena kita adalah bait Allah. Bait Allah yang kudus. Dan kalau hidup kita ini kudus, otomatis roh Allah itu senantiasa diam di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Kita perlu Allah mempersenjatai kita dengan perlengkapan senjata Allah. Karena kita menyadari ada banyak sekali gangguan, godaan di sekitar kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus,
maka otomatis kita akan menjaganya dengan sungguh, menjaganya dengan baik. Supaya apa? Supaya roh Allah itu senantiasa diam dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti Daud, ketika dia tidak menjaga hidupnya dengan baik, dia biarkan dosa menguasai hidupnya, maka otomatis Roh Kudus, Roh Allah itu meninggalkan dia. Dan betapa kosongnya hidup Daud ketika Roh Allah menjauh dari hidupnya, sehingga dia berdoa, Tuhan beriku hati baru lagi, beriku hati baru lagi. Tapi dia harus dengan penuh perjuangan memulihkan semuanya. Oleh karena itu saudara, kalau kita menyadari betapa pentingnya kita menjaga hidup kita ini dengan baik, dan biarlah kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Kita mau roh Allah senantiasa diam di dalam hidup kita. Betapa indahnya ketika roh Allah senantiasa tinggal diam dalam hidup kita. Kita senantiasa dipimpinnya, kita senantiasa dibimbingnya. Betapa damai sejahtera dan sukacitanya hidup kita. Karena apa? Karena roh Allah selalu diam di dalam hidup kita. Dia mau tuntun kita, dia mau pimpin kita, dia mau bimbing kita. Oleh karena itu mari jagalah tubuh ini. Jagalah hidupmu dengan baik, dengan kewaspadaan. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Dan roh Allah mau diam di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Mari bersama-sama malam ini kita mau senantiasa mengundang roh Allah diam dalam hidup kita. Jangan biarkan dia menjauh dari hadapan kita. Karena kita tidak menjaga hidup kita dengan baik. Kita tidak mau menjaga kekudusan dengan sungguh-sungguh. Kita biarkan dosa itu menguasai hidup kita, mencemari hidup kita. Tapi mari biarlah kita mau senantiasa hidup dalam perkenanan Allah. Biarlah roh Allah itu diam dalam hidup kita. Sungguh indah kalau kita mau membiarkan roh Allah itu bekerja, berkarya dalam hidup kita. Maka saya yakin sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan menjadi bagian dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita sama-sama berdoa pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat malam ini. Ajarkan kami menyadari bahwa tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami senantiasa menjaganya dengan segenap hati kami, hidup dalam perkenanan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga, tidak membiarkan hidup kami dikuasai oleh dosa. Karena kami sangat menyadari Tuhan bahwa tubuh kami adalah bait suci-Mu. Dan roh Allah mau diam dalam hidup kami, menuntun kami, membimbing kami, membawa kami kepada kebenaran-Mu, supaya kami boleh melihat pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami senantiasa melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Malam ini terus kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu menjadi bagian buat bangsa dan negara kami, terutama pemimpin kami, Bapak Presiden. Tuhan senantiasa beri hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami ini, sehingga Tuhan bisa pulihkan semuanya. Memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan jagai, Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Kalau saat ini mereka mungkin menghadapi banyak sekali kesulitan, pergumulan, beri mereka kekuatan, kemenangan menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.